Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Dina dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi elektrokimia, khususnya mengenai elektrolisis. Seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu, bahwa sel elektrokimia itu ada dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sel elektrolisis. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari sel elektrolisis. Yang kedua, yaitu elektroda yang terdapat di sel elektrolisis. Kemudian yang ketiga, mengenai rangkaian sel elektrolisis. Kita juga akan mempelajari reaksi yang terjadi di sel elektrolisis dan membahas soal-soal mengenai sel elektrolisis. Lalu kita akan membahas perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Selanjutnya mengenai hukum Faraday, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai aplikasi dari sel elektrolisis. Yuk kita simak baik-baik. Secara harfiah, kata elektrolisis berasal dari kata elektro yang artinya arus listrik dan katalisis yang arti penguraian atau pemecahan. Jadi, elektrolisis merupakan proses penguraian suatu zat akibat adanya arus listrik. Sel elektrolisis digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Artinya, reaksi yang tidak dapat berlangsung atau tidak spontan dapat terjadi melalui sel elektrolisis ini. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, bahwa dalam reaksi yang tidak spontan, NO selnya bernilai negatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Berbeda dengan sel volta, jika pada sel volta itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jangan sampai terbalik ya. Pada sel elektrolisis, katodenya akan mengalami reduksi, sedangkan anoda akan mengalami oksidasi, sama seperti pada sel volta. Pada sel elektrolisis, katodenya bertindak sebagai kutub negatif, sedangkan anodanya bertindak sebagai kutub positif. Kebalikan dari sel volta, kalau pada sel volta itu, katoda bertindak sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Untuk elektroda pada sel elektrolisis disingkat sebagai KNAP atau KNAP. Katoda negatif, anoda positif. Jenis sel elektrolisis dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolisis lelehan atau leburan dan elektrolisis larutan. Elektrolisis lelehan atau leburan merupakan elektrolit yang berupa hasil lelehan atau leburan suatu zat tanpa adanya pelarut air. Dalam jenis elektrolit ini hanya terdapat kation dan anion, tanpa adanya molekul H2O. Kation akan direduksi dalam katoda, sedangkan anion akan dioksidasi dalam anoda secara langsung. Sedangkan pada elektrolisis larutan, elektrolit yang digunakan berupa larutan dengan pelarut air. Hal ini berarti dalam elektrolit terdapat anion, kation, dan juga molekul H2O, sehingga keberadaan air ini akan berpengaruh terhadap reaksi yang berlangsung. Rangkaian sel elektrolisis dapat dilihat pada gambar berikut. Komponen sel elektrolisis terdiri atas sumber arus yang merupakan penyuplai arus searah atau DC, misalnya baterai. Kemudian terdapat dua elektroda yang bertindak sebagai anoda dan sebagai katoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi proses reduksi. Kemudian terdapat elektrolit yang merupakan zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada sel elektrolisis tidak menggunakan jembatan garam seperti pada sel volta. Kemudian, pada sel elektrolisis ini terdapat dua batang elektroda yang dicelupkan ke dalam wadah berisi larutan elektrolit yang sama. Berbeda dengan sel volta yang elektrodanya dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda. Kalian masih ingat kan? Prinsip kerja pada sel elektrolisis yaitu dua elektroda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit. Kemudian, kedua elektroda ini dihubungkan dengan sumber energi listrik.
Elektroda yang terhubung dengan kutub positif pada sumber listrik bertindak sebagai anoda, sedangkan elektroda yang terhubung dengan kutub negatif sumber listrik bertindak sebagai katoda. Selanjutnya, jika arus listrik sudah mengalir melalui rangkaian ini, maka larutan elektrolit akan terurai menjadi kation dan anion. Selanjutnya, kation akan bergerak ke katoda, sedangkan anion akan menuju anoda. Di anoda, anion akan dioksidasi dan menghasilkan elektron. Kemudian elektron hasil oksidasi mengalir menuju ke katoda. Ketika sampai di katoda, elektron ini ditangkap oleh ion positif, sehingga di katoda terjadilah reaksi reduksi. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan percobaan elektrolisis larutan Ki. Larutan Ki atau kalium iodida dimasukkan ke dalam tabung U. Lalu, masukkan elektroda pada tabung U. Pastikan ujungnya terendam. Kemudian jepit kedua elektroda menggunakan penjepit buaya yang telah terhubung dengan power supply. Kemudian nyalakan power supply. Setelah beberapa menit, pada anoda terbentuk larutan berwarna kuning. Hal ini menunjukkan adanya ion iodida, yang selanjutnya berubah menjadi kecoklatan yang menandakan adanya larutan iodin. Sedangkan pada katoda, larutan tidak berwarna dan timbul gelembung gas. Dalam larutan kalium iodida, ion iodida bergerak menuju anoda, sedangkan ion kalium bergerak menuju katoda. Pada katoda, elektron berikatan dengan molekul H2O, menghasilkan hidrogen dan ion hidroksida pada larutan. Pada anoda terbentuk larutan berwarna kuning yang merupakan ion iodida. Ion iodida pada anoda mengalami oksidasi dengan melepaskan elektron yang bergerak menuju katoda. Elektron pada katoda berikatan dengan molekul H2O menghasilkan hidrogen dan ion hidroksida pada larutan. Perubahan warna kuning menjadi coklat menunjukkan terbentuknya larutan iodin, sedangkan pada katoda terbentuk gelembung-gelembung gas yang merupakan gas hidrogen. Selanjutnya mengenai reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Untuk reaksi yang terjadi di sel elektrolisis, baik reaksi yang terjadi di katoda maupun di anoda, harus benar-benar kalian pahami. Karena soal-soal yang ditanyakan mengenai sel elektrolisis, sebagian besar itu mengenai reaksinya. Nah, sebelum masuk ke reaksi, kalian harus paham dulu bahwa elektroda yang dipakai dalam rangkaian sel elektrolisis itu ada dua jenis, yaitu elektroda yang bersifat inert atau elektroda yang tidak dapat bereaksi. Misalnya, karbon, platina, dan emas. Kemudian yang kedua itu adalah elektroda yang bersifat aktif, yaitu elektroda yang dapat bereaksi. Contohnya adalah Zn, Cu, dan Ag. Selanjutnya mengenai prioritas dari reaksi, yang pertama itu adalah ion. Jika ionnya tidak dapat bereaksi, maka kalian lanjut ke reaksi di elektrodanya. Akan tetapi, jika elektrodanya juga tidak dapat bereaksi atau menggunakan elektroda inert, maka yang bereaksi adalah pelarutnya, yaitu air. Nah, sekarang kita bahas reaksi yang berlangsung di katoda. Ingat ya, pada katoda itu bertindak sebagai kutub negatif dan mengalami reaksi reduksi. Untuk reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kationnya. Yang pertama, larutan yang mengandung ion dari golongan 1A seperti litium, natrium, dan kalium. Kemudian golongan 2A seperti barium, magnesium, dan kalsium. Lalu ion Al3+ dan Mn2+ itu tidak terjadi reduksi atau tidak tereduksi. Nah, jika ionnya ini tidak tereduksi, maka siapa yang akan tereduksi? Nah, jika elektrodanya itu inert, maka yang tereduksi adalah pelarutnya atau air, di mana air ini akan mengalami reduksi menjadi OH- dan gas hidrogen. Kemudian, apabila ion-ion tadi berwujud lelehan atau leburan, maka ion tersebut akan tereduksi. Misalnya, pada Mg2+ akan tereduksi menjadi padatan Mg. Selanjutnya, ion-ion selain dari ion yang tadi disebutkan, baik larutan maupun lelehannya itu dapat tereduksi. Misalnya, pada Ni2+ akan tereduksi menjadi Ni dalam bentuk padatan. Begitupun pada Ag+, itu akan tereduksi menjadi Ag.
ion H+ dari suatu asam dapat reduksi, yaitu 2H+ ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen. Selanjutnya mengenai reaksi yang terjadi di anoda. Pada anoda ini bertindak sebagai kutub positif dan terjadi reaksi oksidasi. Nah, yang pertama, apabila di anoda itu terdapat anion oksi atau mengandung oksigen seperti SO42- atau NO3-, maka anionnya tidak teroksidasi, dan yang teroksidasi itu adalah air, seperti reaksi berikut. Kemudian, jika terdapat anion halida seperti F-, Cl-, Br-, dan I-, maka ion-ion halida tersebut akan teroksidasi menjadi gas halogen. Misalnya, 2Cl- akan teroksidasi menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kemudian ion OH- teroksidasi menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Bila elektrodanya bersifat aktif atau selain elektroda karbon, platina, dan emas, maka elektrodanya lah yang akan teroksidasi. Misalnya, pada suatu reaksi menggunakan elektroda tembaga atau Cu, maka tembaga inilah yang akan teroksidasi. Perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan pada elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Kemudian pada sel volta menggunakan 2 elektrolit yang berbeda, sedangkan pada elektrolisis menggunakan elektrolit yang sama. Pada sel volta terjadi reaksi redoks spontan, sedangkan pada sel elektrolisis terjadi reaksi redoks tidak spontan. Kemudian pada sel volta, katoda bertindak sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda bertindak sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Kemudian pada sel volta menggunakan jembatan garam untuk menyeimbangkan ion-ion di dalamnya, sedangkan pada sel elektrolisis itu tanpa menggunakan jembatan garam. Agar kalian lebih memahami mengenai sel elektrolisis, kita bahas soal berikut yuk. Nomor 1, diketahui lelehan barium oksida dengan elektroda grafit atau karbon. Pada soal, yang ditanyakan adalah reaksi yang terjadi di X. Nah, berdasarkan diagram, X terhubung dengan kutub negatif, maka X adalah katoda, sehingga terjadi reaksi reduksi. Sekarang, kita uraikan reaksi persamaan lelehan barium oksida, menghasilkan lelehan ion Ba2+, dan lelehan O2-. Pada katoda, kation akan menangkap elektron dengan persamaan reaksi berikut. Lelehan Ba2+ menangkap 2 elektron, menghasilkan padatan barium. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2. Diketahui elektrolisis larutan natrium sulfat menggunakan elektroda grafit atau karbon. Yang ditanyakan adalah reaksi elektrolisis pada elektroda positif. Elektroda positif berarti anoda. Elektroda yang digunakan adalah grafit atau karbon, berarti anodanya inert, sehingga yang mengalami reaksi oksidasi adalah anionnya. Kemudian kita uraikan larutan elektrolit natrium sulfat menghasilkan anion SO42-. Nah, SO42- ini merupakan sisa asam oksi, sehingga yang mengalami oksidasi adalah air, dengan persamaan berikut. Menghasilkan larutan ion H+ dan gas oksigen. Larutan ion H+ menandakan larutan bersifat asam, jadi jawaban yang benar adalah C. Kita akan membahas mengenai hukum Faraday. Dalam elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dan muatan listrik yang terlibat dalam reaksi redoks. Aliran listrik merupakan aliran elektron. Oleh karena itu, muatan listrik yang terlibat dalam sel elektrokimia dapat ditentukan berdasarkan muatan elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa banyaknya zat yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis sebanding dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan. Nah, hukum Faraday 1 ini digunakan untuk menghitung massa endapan yang dihasilkan di katoda selama proses elektrolisis. Misalnya elektrolisis lelehan MgCl2. Reaksi di katodanya Mg2+ ditambah 2 elektron, menghasilkan endapan Mg.
Nah, endapan Mg ini yang dihitung dalam hukum Faraday 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa banyaknya zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Hukum Faraday 2 ini digunakan untuk menghitung massa endapan yang dihasilkan pada suatu sel elektrolisis dengan besar arus dan waktu yang sama dengan sel elektrolisis lain yang telah diketahui massanya. Maksudnya seperti apa? Nah, misalnya kita punya sel elektrolisis yang menghasilkan endapan di katoda. Katakanlah ini sel elektrolisis yang pertama. Pada sel elektrolisis yang pertama ini, kita menggunakan arus sebesar I ampere, waktu selama T menit, sehingga menghasilkan endapan dengan massa W gram. Kemudian ada sel elektrolisis yang kedua. Nah, di sel elektrolisis yang kedua ini juga sama menghasilkan endapan di katoda. Tetapi zat yang di elektrolisisnya itu berbeda dengan sel elektrolisis pertama. Kemudian kita menggunakan arus dan waktu yang sama dengan elektrolisis pertama, yaitu arus sebesar I ampere dan waktu selama T menit. Nah, berapakah massa endapan yang dihasilkan pada sel elektrolisis yang kedua ini jika arus dan waktu sama dengan elektrolisis yang pertama, tetapi zatnya yang berbeda? Itulah yang akan kita hitung pada hukum Faraday 2. Untuk contoh soal hukum Faraday 1 dan 2 akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai aplikasi dari sel elektrolisis, yaitu pada proses penyepuhan. Electroplating atau penyepuhan adalah proses pelapisan suatu logam dengan logam lain melalui proses elektrolisis, yaitu ketika listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia. Mengapa suatu logam perlu dilapisi? Alasannya ada 3, yaitu untuk keindahan atau estetika, untuk proteksi atau perlindungan, atau untuk keduanya. Untuk keindahan, electroplating dapat membuat logam menjadi lebih bersinar, mengkilap, dan lebih berharga. Contohnya ketika logam dilapisi dengan emas ataupun dengan perak, warnanya pun akan lebih menarik. Yang kedua yaitu untuk proteksi, contohnya pada pelek mobil. Logam-logam yang sering digunakan yaitu krom, nikel, timah, seng, dan kadmium. Itulah materi kita pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.